Baik. Eh, kita masih di pembahasan tentang takdir ya. Tentang qada wal qadar. Sebelum kita lanjut, saya ingin sedikit menyampaikan tentang kalimat qada dan qadar ini. Qada wal qadar. Ini dua kalimat. Sebagian mengatakan maknanya satu. Qada wal qadar wal qadar wal qada. Yaitu hukum. Takdir. Iya. Sebagian mengatakan ada perbedaan. Ada perbedaannya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah tatkala ditanya tentang perbedaan dari dua ini di Fatwa Nur ala Dar. Beliau ditanya, "Mal farqu bainal qada wal qadar?" Kemudian beliau menjawab, dua kalimat ini ya, masuk dalam kaidah idza tama'a istaraqa. Idza istaraqa ijtama'a. Dia masuk dalam kalimat seperti iman dan Islam, kemudian taqwa wal bir, miskin wal fakir, kemudian ar-rabb wal ilah. Iya. Kemudian kalau dia jadi qada itu disebutkan ma yaqdillahu bihi min af'alihi atau af'ali khalqihi. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, iya, dengan hal tersebut berupa perbuatan-perbuatan Allah dan perbuatan-perbuatan makhluk. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala tetap takdirkan itu qada. Adapun qadar huwa ma qaddarallahu fil azal wa katabahu fil lawhil mahfuz. Itu qadar. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di azaliyah, di terdahulu. Iya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintah untuk tulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Jadi ini dua perbedaan. Sebagian mengatakan al-aqs. Iya. Apa maksudnya al-aqs? Kalau qadar itu apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari perbuatan-perbuatan makhluk. Iya. Kalau qada, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintah untuk dituliskan di mana? Di Lauhul Mahfuz. Itu perbedaan. Dua perbedaan. Jadi kadang al-aqs, kadang seperti itu. Bisa ya? Iya. Sebagian juga mengatakan orang yang membedakan ini tidak ditopang dengan dalil. Iya. Tidak ditopang oleh dalil. Artinya dia bermakna satu. Qada dan qadar itu satu makna. Ini faedah ya, berkaitan dengan qada dan qadar. Beliau tidak singgung di sini ya, karena dia langsung masuk dalam matan wa min sifatillah ta'ala annahu fa'alun lima yurid. Kata beliau, la yakunu syai'un illa bi iradatihi. Sudah berlalu iradah dua ya. Hafal baik-baik. Wala yakhruju syai'un an masyiatihi. Iya, dan sesuatu itu tidak keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya,
Semua dibawa dari kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidak ada yang dikehendaki oleh seorang makhluk kecuali kehendaknya itu dibawa dari kehendak Allah. Jadi kalau seorang mau melakukan sesuatu, ketika sesuatu itu dia kehendaki untuk dilakukan, terjadinya ini karena kehendak Allah. Perhatikan, karena kehendak Allah. Perhatikan ya. Walaysa fil alami syai'un yakhruju an takdirihi. Tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang keluar dari takdirnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semuanya segala sesuatu kami menciptakannya dan kami membuat takdir, ketetapan untuknya. Wala yasduru illa an tadbirihi. Tidak ada yang muncul atau nampak teratur kecuali karena pengaturannya. Bersilih ganti siang dan malam itu karena pengaturan Allah. Karena pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala mahida 'anil qadri al-maqdur. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat lari dari sesuatu yang sudah ditentukan. Tidak bisa lari kita. Pokoknya semua dibawa dari ketentuan Allah, takdir Allah. Allah berfirman, khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa la yatajawazu ma khutta fil lawhil mastur. Dan tidak ada yang lewat lebih dari apa yang ditulis di lauh al-mahfuz atau al-mastur. Jadi semua yang ditulis terjadi. Tidak ada yang lewat. Kalau ditulis 5, tidak bisa jadi 6. Kalau ditulis ini, pokoknya berapa yang ditulis, itu yang terjadi. Tidak kurang, tidak lebih. Itu berkaitan dengan apa? Tulisan ya. Berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk ditulis. Ini sebagaimana datang dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dikatakan inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Fa qala lahu uktub. Wa qala ma aktub. Qala uktub al-qadr. Ma kana wa huwa ka'in ilal abad. Perhatikan, jadi ditulis apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi sampai selamanya, sampai hari kiamat, seterusnya. Nah, ini di penulisan ini terjadi dan tidak ada yang melebihi, tidak lewat dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk tulis. Aradamal alamu fa'aluhu walau asamahum lama khalaquhu. Jadi apa yang dilakukan dari makhluk itu karena kehendak Allah, kemauan Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh makhluk itu tidak lepas dari kehendak Allah. Walau asamahum lama khalaqu. Seandainya Allah tahan, maka mereka tidak akan menyelisih. Jadi artinya kalau Allah kata kehendaki terjadi. Jadi seandainya seorang makhluk ingin melakukan sesuatu, Allah tidak kehendaki, kejadian itu, perkara itu yang manusia kehendaki tidak akan terjadi.
walaupun dikehendaki. Ini maksudnya. Jadi arada al-a'mal 'alam fa'aluhu walau 'asamahum lama khalahu. Jadi apa yang terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Seandainya Allah tahan, iya, mereka tetap tidak akan melakukan. Mereka tidak menyelisihi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kehendaki. Iya. Jadi itu maknanya dikatakan wala sya'allahu ma fa'aluhu. Iya. Jadi mereka melakukan suatu perbuatan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala kehendaki tidak terjadi, maka mereka tidak akan melakukannya. Iya. Mereka tidak akan melakukannya. Menunjukkan apa yang terjadi itu karena Allah kehendaki. Allah kehendaki apa? Terjadinya. Ini saya sudah pelan-pelan ya. Ya. Walau syaa ayyuti'uhu jami'an la'ata'uhu. Iya. Dikatakan walau syaa ayyuti'uhu jami'an la'ata'uhu. Iya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, iya, mereka ini mentaati Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, maka mereka makhluk ini pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda." Perhatikan, seandainya Allah kehendaki, maka mereka akan dikumpulkan di atas petunjuk, di atas hidayah, di atas tauhid. Iya. Tapi Allah tidak kehendaki. Yang dikehendaki apa? Terjadi ada yang kafir dan ada yang mukmin, ada yang di atas hidayah dan ada yang menyelisih apa? Petunjuk atau hidayah. Kata beliau, khalaqal khalqa wa af'alahum wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan makhluk semuanya, manusia, dan Allah juga yang menciptakan apa yang makhluk telah lakukan. Iya, ini akan datang nanti. Bagaimana bentuknya? Iya. Jadi Allah yang menciptakan manusia. Kemudian apa yang dilakukan oleh manusia itu juga adalah makhluk ciptaan Allah. Iya, ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah. Iya. Kemudian kata beliau, wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Iya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala memberikan kadar rezekinya, sudah menentukan rezekinya, rezeki makhluk. Kemudian menentukan juga apa? Ajalnya. Iya, yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Iya. Malaikat diperintah untuk menulis 4 perkara. Di antaranya ditentukan apa? Rezekinya. Ditentukan ajalnya. Jadi rezeki itu kalau belum habis itu tidak akan mati kita. Iya, tidak akan mati kita. Saya pernah dengar, tidak tahu ini saya lupa ini. Seorang jatuh ke sumur. Jatuh ke sumur. Tenggelam. Kemudian tertolong, alhamdulillah. Tidak sampai meninggal, tertolong. Kemudian setelah terangkat sampai di atas sumur, dia minum susu. Setelah minum susu baru dia meninggal. Iya, perhatikan. Jadi kalau tidak habis rezeki, itu belum kita sampai pada waktu kita meninggal, kita habis dulu rezeki kita. Jadi jangan merasa bahwasanya kita tidak punya rezeki. Kita sudah tentukan rezekinya. Tinggal bagaimana kita mencarinya. Bagaimana kita mencarinya. Jadi kalau rezeki itu akan tetap terselesaikan sampai sebelum kita meninggal. Kalau habis rezekinya baru kita
sampai pada ajal kita. Kemudian kata beliau, yahdi man yasha bi rahmatihi wa yudhillu man yasha bi hikmatihi. Ini garis bawah ini. Ini garis bawahi. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk siapa yang dikehendaki dengan sebab rahmatnya. Iya. Bi rahmatihi wa fadlihi. Perhatikan. Wa yudhillu man yasha bi hikmatihi wa adlihi. Dan Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendaki karena hikmah dan keadilannya. Perhatikan. Iya, karena hikmah dan keadilan. Ini kalimat Masya Allah ya, tentang bagaimana seorang menetapkan keimanan kepada takdir. Qala ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dari apa yang dia lakukan, dan mereka lah makhluk yang ditanya. Jadi jangan tanya-tanya, kenapa Allah begini, kenapa begitu, kenapa begini. Ya. Allah tidak ditanya dari apa yang Allah SWT lakukan, tapi kita yang akan ditanya apa yang kita lakukan. Dari mulai kita lahir, iya, mulai kita diberikan taklifiyah, itu kita ditanya apa yang kita lakukan. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini dalil-dalil tentang keimanan kepada takdir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu. Sungguhnya setiap sesuatu kami sudah menciptakannya dengan takdir. Kami sudah mengukur ketentuan. Wa qala ta'ala khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu kemudian memberikan ketentuan. Wa qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Iya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang di bumi, tidak pula pada diri-diri mereka, kecuali hal tersebut sudah ada di catatan Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi tersebut. Menciptakan mereka makhluk itu sudah ditentukan. Si fulan begini, si fulan begitu. Ya, ini antum masih ingat kan 4 rukun ya dari beriman pada takdir Allah, ya kan? Iya. Kemudian kata beliau wa qala ta'ala faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Iya, siapa yang Allah inginkan untuk dia berada di atas hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dadanya untuk Islam, menerima Islam, beramal dengan Islam. Wa may yurid ay yudhillahu, siapa yang Allah inginkan kesesatan terhadap mereka dari makhluknya, maka Allah akan menjadikan dadanya ini sempit. Ya, merasa sempit dari Islam, susah untuk menerima kebenaran, susah untuk tenang, ya, gelisah. Ini dari dalil-dalil Al-Quran tentang menunjukkan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wara Ibnu Umar anna Jibril qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mal iman. Ini dari hadis. Qala antum min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Faqala Jibril sadaqta, rawahu Muslim. Iya. Ini sudah berlalu. Ya kan? Bagaimana itu iman? Di antaranya iman adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baik dan yang jelek. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amantu bil qadri khairi wa syarri wa hulwihi wa murrihi. Iya. Saya beriman pada takdir yang baik dan jeleknya, yang manisnya dan pahitnya. Dua lafaz ini itu
Sebutkan dihukumi oleh Albani rahimahullah, itu tidak sahih. Iya. Dihukumi dengan dhaif. Iya. Tidak sahih dari ziyadah ini. Hulwihi wa murri. Tapi apa maknanya? Ya memang termasuk ya dari keimanan kepada takdir, bukan keimanan juga terhadap manisnya dan pahitnya. Iya. Beriman kepada baiknya juga dan jeleknya. Kemudian dalam hadis, kita baca selesaikan hadisnya. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamahu Al-Hasan bin Ali yad'u bihi fi qunutil witr. Wa qini syarra ma qadait. Dan lindungilah, jauhkan saya. Iya, bebaskan saya dari kejelekan apa yang engkau telah tentukan. Iya, apa yang telah engkau tentukan. Baik. Keimanan kepada takdir kemarin telah berlalu. Iya. Ada 4 rukun ya. Ada 4 rukun. 2 rukun, ya. 2 rukun pertama itu berkaitan dengan sesuatu yang sudah berkaitan dengan azaliyah. Iya. Jadi sebelum terjadi takdir itu sudah ada. Sudah tercatat dan sudah diketahui. Ini berkaitan dengan 2 hal. Ilmu Allah dengan kitabah. Iya. Ilmu Allah dengan kitabah. Jadi bagaimana pengakuan kita kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia mengetahui segala sesuatu secara jumlah ataupun secara terperinci. Iya. Kemudian yang kedua tentang apa? Kitabah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tulis kejadian itu yang akan terjadi itu di mana? Di Lauh Al-Mahfuz. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardh." Tidakkah kau ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang berada di langit dan di bumi. Perhatikan, inna dzalika fi kitab, dan hal tersebut juga sudah tertulis di kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi 2 hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang akan terjadi di langit dan di bumi. Dan hal tersebut yang akan terjadi ini sudah juga tertulis. Jadi ilmu Allah tentang yang akan terjadi ada. Kemudian setelah itu apa yang akan terjadi ini tertulis di mana? Di kitab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha qaddara," atau dalam riwayat kataba maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50,000 sanah. 50,000 sanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tulis takdir-takdir dari makhluk. Apa yang akan terjadi pada makhluk? Apa yang akan terjadi di muka bumi? Itu sebelum diciptakannya langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum diciptakan apa? Langit dan bumi. Jadi ini keimanan, rukun iman yang kedua, atau rukun iman pada takdir yang kedua. Pertama apa? Ilmu Allah dulu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui dari kejadian yang akan terjadi. Kemudian setelah itu ada penulisan. Ini 2 hal yang sifatnya azaliyah, terdahulu. Iya. Kemudian yang kedua, perbagian yang kedua, apa yang berkaitan dengan waktu kejadiannya. Iya. Waktu kejadiannya. Kejadian apa? Sesuatu yang ditakdirkan ini. Sesuatu yang diketahui oleh Allah dan sesuatu yang sudah ditulis. Iya. Ini ada 2 hal, yaitu masyiah dengan al-khalq. Masyiah dengan al-khalq.
Iya. Jadi apa yang terjadi sudah tertulis. Kemudian terjadinya ini karena kehendak Allah. Terjadi apa yang ditulis, apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui, itu karena masyiah Allah, kehendak Allah. Iya. Dan hal tersebut yang terjadi ini adalah makhluk. Hal yang terjadi ini adalah makhluk. Jadi tentang masyiah jelas. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Iya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah hal yang tersebut itu sudah ditakdirkan. Allah yang menakdirkan semuanya terjadinya. Iya. Jadi paham toh? Kemudian apa yang terjadi ini itu adalah makhluk Allah. Katakan khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Jadi apa yang terjadi itu adalah ciptaan Allah. Iya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan Allah yang juga menciptakan perbuatan. Jadi apa yang muncul dari perbuatan makhluk itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 hal ini bisa. Iya, ini rukun. Iya, keimanan kepada takdir. Cuman kemarin saya simpulkan secara jumlah. Bahwasanya itu ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Dan 4 ini ternyata ada dibagi 2. Iya. Bagaimana? Pertama, itu berkaitan dengan sesuatu yang sudah tertulis. Iya. Sudah diketahui sebelum terjadinya sesuatu itu. Ini berkaitan dengan ilmu dan kitabah. Kemudian berkaitan dengan hal wuqu'il muqaddar. Iya. Ketika terjadinya apa? Hal yang ditakdirkan ini. Ini tidak lepas dari 2. Bahwasanya ini adalah kehendak Allah dan ini adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang terjadi tersebut. Segala sesuatu yang terjadi dari hal tersebut. Bisa? Hah? Ada yang masih banyak waktu. Sabar. Kita selesaikan sebelum ada iskal. Jadi ini berkaitan dengan takdir Allah. Kemudian lihat ya di hadis terakhir dikatakan wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Lafadznya ziyadahnya dhaif. Tapi apa maknanya? Secara umum kita harus mengimani takdir Allah yang baik, yang buruk, yang manis, yang pahit, selainnya dari takdir Allah. Terus apa perbedaan 2 hal ini? Khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah di syarahnya sendiri berkaitan dengan 2 hal ini. Dikatakan fal khair wa syarr bi'tibari al-aqibah. Jadi beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya ini dilihat dari akhirnya, hasilnya. Ini bagus, ini buruk. Ini hasilnya. Kemudian kalau dari syarri hulwihi wa murrihi, ini bi'tibar waktul isabah. Ketika terjadi. Jadi 2 hal di mana khair wa syarr ini dilihat dari akhirnya. Hasilnya. Kita imani baik dan buruknya. Kemudian ketika terkena ini juga kita harus imani bahwasanya hulwihi manisnya ini dan pahitnya. Bagaimana modelnya? Jadi seorang kalau dikena sesuatu dilihat dari apa yang misalnya musibah, sakit, ini manis atau
Pahit. Hah? Pahit atau manis? Pahit. Sakit ya? Sakit. Jadi katakan ini pahit, manisnya ini dilihat dari mana? Ketika ditimpa musibah pahit. Ya kan? Tapi seorang yang terkena sakit, perhatikan, seorang yang dikena sakit, tapi dari sakitnya itu menumbuhkan rasa iman kepada Allah, membuat dia semakin taat kepada Allah, membuat dia istighfar kepada Allah, membuat dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Sekarang apa hasil akhirnya ini? Hah? Khair. Jadi paham tak? Paham. Sekarang begini. Orang dapat mobil. Iya, ditimpa mobil, maksudnya dikasih hadiah mobil. Hah? Iya, kalau ditimpa mobil sakit. Dikasih hadiah mobil. Iya. Ini apa? Manis atau pahit? Manis. Iya, enak, Masya Allah. Perhatikan. Tapi ketika diberikan nikmat ini kan manis ya. Hal tersebut membuat dia jauh dari Allah. Membuat dia lupa dari Allah. Lupa sholat, ya. Kemana-mana dia. Dia lupa berzikir kepada Allah. Tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadilah akibat dari manis ini apa? Baik atau buruk? Buruk. Jadi inilah yang dikatakan apa? Beriman kepada Allah. Baiknya, beriman kepada takdir Allah. Yang baik dan yang buruk. Yang manis dan yang pahit. Bagaimana cara membedakan 4 hal ini? Kalau baik dan buruk dilihat dari akibatnya, hasilnya. Hasilnya. Kalau hul wal murur, wal mirara atau wal marara, manis dan pahit, ini dilihat dari mana? Waktu ketika seorang ditimpa. Waktu kejadiannya. Ini 2 hal yang berbeda yang harus dipahami. Walaupun lafadznya dhaif, tapi dari keumuman beriman kepada takdir Allah mencakup hal ini. Tidak keluar juga dari ini. Kita harus imani juga ini. Kita harus imani ini. Kemudian yang terakhir dikatakan di hadis waqini syarra ma qadait. Waqini syarra ma qadait. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa'adafa syarr ila ma qada la ila qada'ihi. Perhatikan. Jadi berkaitan pertanyaannya sekarang, apakah Allah mentakdirkan sesuatu yang jelek atau tidak? Ini mungkin. Ya kan? Dalam hadis wal khair biyadik wasyarr laisa ilaik. Kebaikan itu di tanganmu dan kejelekan bukan darimu. Berarti Allah menciptakan kejelekan atau tidak? Menciptakan kejelekan? Bagaimana? Apakah Allah memiliki takdir jelek? Tidak ada takdir Allah yang jelek. Tidak ada. Dari hadisnya tadi. Wal khair biyadik wasyarru laisa ilaik. Kebaikan itu di tanganmu dan kejelekan bukan darimu. Ya kan? Terus bagaimana dalam hadis? Bil qadri khairi wa syarri halwihi wa mururi wa murrihi. Dijawab dengan jawaban yang tadi. Dijawab dengan jawaban yang tadi. Kemudian yang kedua dikatakan waqini syarra ma qadait. Dalam hadis jauhkan saya dari apa yang telah kau tentukan. Apa yang kau tentukan. Perhatikan kata beliau fa'adha syarr ila ma qada. Disandarkan kejelekan itu kepada apa yang ditakdirkan. Apa yang ditentukan. La ila qadahi, bukan terhadap ketentuan Allah. Jadi dibedakan. Bingung. Atau cuma saya yang bingung?
Hah? Ya, ini kan datang nanti. Saya cuma jelaskan dari hadis ini saja. Jadi kalau dikatakan apa kalau Allah menciptakan kejelekan, tidak. Apakah Allah memiliki takdir jelek? Tidak. Iya. Jadi kalau seorang kufur masuk dalam neraka, iya, seorang di atas kekufuran misalnya. Ini dari mana? Hah? Apakah Allah dilihat dari kehendak? Allah kehendaki. Karena tidak mungkin seorang kufur, kekufuran itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia berkehendak, dia memilih kufur. Iya, tapi kekufurannya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iroda Allah, dikatakan iroda apa? Kauniyah. Iya. Sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala kekufuran ini dilakukan oleh makhluk. Berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan. Bagaimana cara masuknya ini? Ribet juga ya, insyaallah. Padahal saya belajar enggak begini. Baik, kita ulang. Atau selesai dari ini ya, selesai kita. Berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari penyebutan tentang ayat dan hadisnya. Kemudian yang menjadi masalah, bagaimana tentang hadis, bahwasanya seorang itu beriman kepada takdir Allah yang baik dan takdir Allah yang buruk. Takdir Allah yang manis dan takdir Allah yang pahit. Iya. Berarti kalau dikatakan takdir Allah yang buruk, berarti kita katakan Allah memiliki takdir, Allah menakdirkan sesuatu yang buruk. Atau Allah menakdirkan memiliki takdir yang pahit. Bagaimana kita jawab? Allah memiliki hikmah dalam. Iya. Ini kembali dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Seperti diberikan jawaban oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi dikatakan takdir Allah jelek dari sisi mana? Iya, yang ditakdirkan. Yang ditakdirkan. Iya. Yang ditakdirkan. Apa yang menjadi akibat dari takdir itu? Kemudian dilihat dari pahitnya di sisi mana? Iya, ketika seorang ditimpa. Iya. Seorang ditimpa binisbati, misalnya begini, antum dikena musibah. Iya, kehilangan uang. Iya kan? Ini dari sisi antum ditimpa, ini kepahitan untuk antum. Iya kan? Tapi dari hal ini bisa membuat antum semakin dekat dengan Allah, berzikir kepada Allah. Sehingga hakikat dari kepahitan itu adalah kebaikan. Hakikat dari kepahitan itu adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan untuk antum. Tentukan untuk antum. Iya. Kalau orang dikena kepahitan, hilang uangnya, malah marah-marah. Iya, benci, kemudian mencela. Maka justru hal tersebut mengajak kepada membuat antum kepada kejelekan. Iya. Akhir dari apa yang antum dapatkan dari kepahitan itu adalah kejelekan itu sendiri. Iya. Allah Subhanahu wa taala menentukan hal tersebut. Iya. Kemudian dari sisi penyandaran tentang qada, ya dijelaskan bahwasanya kejelekan itu tidak disandarkan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Iya. Disandarkan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, bukan tentang ketentuan Allah. Dibedakan dua hal. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai ya. Kalau tidak saya tutup ini. Apa yang tidak dipahami supaya dilihat? Mubar.
Kipas dulu. Weh, panas ini. Saya sholat duhur di sini insyaallah jadi. Ah. Hmm. Ah? Kenapa? Yang diciptakan. Iya. Iya. Perbuatan Allah bukan makhluk. Ya, karena muncul dari Al-Khaliq. Yang diciptakan ini itu adalah makhluk. Dan apa yang diciptakan oleh makhluk, apa yang dilakukan oleh makhluk, itu adalah makhluk juga. Hah? Bagaimana? Atau saya sebutkan kelompok yang supaya nyambung. Perhatikan, baik, bismillah. Lihat, jadi sekarang beliau rahimahullah itu menjelaskan bagaimana seorang itu harus beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Bagaimana kita beriman terhadap takdir Allah? Disebutkan beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu tidak terjadi kecuali karena kehendak Allah. Itu beriman dengan takdir Allah. Sesuatu tidak keluar dari kehendak Allah. Itu beriman kepada takdir Allah. Tidak ada sesuatu pun di alam yang keluar dari ketentuan Allah. Apa yang terjadi itu di bawah ketentuan Allah, di bawah kehendak Allah. Itu beriman kepada takdir. Itu beriman kepada takdir Allah. Oleh karena itu 4 rukun itu antum hafal. Kalau saya katakan la yakunu syai'un illa bi iradati, kembali ke mana? Ke masyiah. Ke masyiah. Wa la yakhruju syai'un an masyiatihi. Ke masyiah. Wa laysa fil 'alam syai'un yakhruju an taqdirihi. Masyiah kitabah. Iya kan? Semuanya itu. Wala mahida anil qadril maqdur. Tidak ada tempat lari. Kitabah. Sudah ditentukan. Wala tajawazu ma khutta fil lawhil mahfuz. Di kitabah. Semuanya. Kemudian arada mal alamu fa'alu. Masyiah. Kemudian setelahnya khalaqal. Al-khalqu wa af'alahu. Ini masuk di al-khalq. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang akan terjadi, masuk dalam ilmu Allah. Apa yang akan terjadi sudah ditulis, masuk dalam kitab Allah. Itu 4 apa yang disebutkan keimanan terhadap takdir, kembali ke 4 ini. Cuma tempat ini ada yang berkaitan tentang sesuatu yang sebelum terjadi sudah tertulis, sudah diketahui dari ilmu Allah dan apa yang Allah perintah untuk tulis. Kemudian masyiah dengan al-khalq ini berkaitan ketika terjadi. Jadi katakan, kenapa fulan meninggal? Perhatikan, kenapa fulan meninggal? Apakah Allah tahu akan fulan meninggal? Tahu ilmu. Apakah Allah tulis bahwa si fulan meninggal hari ini? Meninggalnya fulan kehendak Allah, masyiah. Dan meninggal ini apa? Ciptaan Allah. Masuk. Itu beriman kepada takdir Allah. Sebelum masuk ini orang-orang yang ini dulu asalnya ini. Pantau, kemudian dalilnya datang. Sekarang dibantah. Kenapa? Kalau dikatakan Allah begini perbuatannya, dikatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi apa yang muncul dari pikirannya antum, langsung putuskan bahwasanya apa yang dilakukan Allah, dia ditanya. Yang ditanya siapa? Apa yang kita lakukan? Kita kembalikan lagi kepada Allah. Jangan kenapa begini, kenapa begitu. Tidak ada. Allah tidak ditanya dari hal itu. Kenapa cepat sekali begini, kenapa cepat sekali begitu. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berkehendak apa yang dia lakukan terserah.
Iya, itu bagian dari keimanan. Kemudian dikatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini keimanan lagi. Dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah mentakdirkan segala sesuatu. Sudah ditulis. Allah sudah tahu. Iya. Apa yang Allah tulis itu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukan nanti sudah ditulis baru tahu. Iya, makanya tingkatan pertama dari rukun iman kepada takdir apa? Ilmu. Iya. Apa yang Allah ketahui ditulis. Itu yang ditulis. Perhatikan. Kemudian ketika terjadi itu karena masyiah Allah. Kemudian apa yang terjadi ini adalah ciptaan Allah. Paham? Iya. Cuma kalau dilihat dari hadisnya baru ada iskal. Bagaimana dikatakan takdir Allah baik dan buruk? Manis dan pahit. Hah? Kenapa? Dikatakan apakah Allah memiliki takdir yang buruk? Iya. Ini kan pertanyaan. Iya toh? Atau tidak ada, Ji? Iya. Hah? Apakah Allah memiliki? Ini jawabannya. Jadi dari mana dari sisi mana kita katakan beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruk? Hah? Dari sisi apa yang ditakdirkan? Iya, apa yang ditakdirkan? Perhatikan, ini belum masuk apakah berubah takdir atau tidak, belum ya? Iya. Dari sisi yang ditakdirkan. Iya. Perhatikan, bukan dari perbuatan Allah yang buruk, tidak. Iya. Apa yang ditakdirkan. Kemudian dari sisi baik atau manis dan pahitnya ini ketika terjadinya, di waktu terjadinya hal tersebut. Anggapannya antum baik, buruk. Iya kan? Kadang orang ditimpa sakit. Iya. Antum pandangannya apa? Antum yang sendiri dikena sakit. Iya. Kalau orang lihat buruk. Tapi justru antum tidak. Ini manis. Kenapa manis? Karena hal tersebut bisa mengantar saya mengingat kepada Allah. Sekarang baik atau tidak? Baik berarti. Jadi katakan apakah Allah memberikan takdir pahit? Tidak. Ya kan? Tidak. Sekarang dilihat syarr wal khair. Dari sisi mana? Antum yang bawa. Antum yang bawa. Iya. Ini berkaitan lagi dengan masyiah makhluk. Iya. Kehendak makhluk. Bagaimana seorang diberikan petunjuk, Al-Quran diturunkan, Nabi, Rasul diutus. Antum tetap kafir. Iya. Seorang tetap di atas kekafiran. Iya. Akibat dari kekafiran ini apa? Iya, masuk neraka. Iya kan? Masuk neraka. Ini katakan apa? Kejelekan. Allah mentakdirkan dia masuk neraka. Iya. Allah mentakdirkan dia masuk neraka. Tapi ketika dia kafir itu karena kehendaknya. Iya, karena kehendaknya sudah diturunkan Al-Quran, didakwai, tapi tetap dia kafir. Tapi kekafirannya ini sudah di mana? Sudah tertulis. Dan Allah sudah tahu bahwa ini kan kafir. Iya. Bingung. Para sahabat juga tak kalah disebutkan hal ini, dikatakan tidak ada ma min ahadin illa qad kataballahu fil lauhil mahfuz. Tidak ada seorang pun yang keluar kecuali pasti Allah sudah tulis. Apa kata sahabat? Kalau begitu tinggalkan amalan. Iya, lihat zahirnya kan? Antum saja, para sahabat saja, tak kalah disebutkan begini, dia bilang, "Wih, kalau begitu kita tinggalkan amalan atau bagaimana ya Rasul?" Iya. Perhatikan. Dia berkaitan tentang takdir. Kata Rasulullah, "I'malu, fa kullun muyassarun lima khuliqa." Jangan. Tapi beramal. Lakukan amalan, salat, iya, puasa, tegakkan tauhid, iya. Karena seorang itu akan dimudahkan di atas apa dia diciptakan. Iya. Di atas apa dia diciptakan. Iya. Ada satu mana? Bagaimana? Jadi itu berkaitan tentang apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala, dari keimanan kita dan bagaimana ketentuan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada yang terjadi kecuali masyiah Allah. Allah sudah ketahui, ini sudah tertulis, dan apa yang terjadi ini adalah makhluk Allah.
Itu dia. Kembali ke situ. Kembali ke 4 hal itu. Jadi selesai. Hah? Selesai tentang asal bagaimana keimanan tentang takdir. Hah? Iya. Apa? Allah tidak mengendalikan manusia makhluk. Jangan dulu. Jangan Jabriyah dulu. Jabriyah masih panjang. Iya. Jabriyah dan Qadariyah nanti. Iya. Jangan supaya yang lainnya tidak bingung dulu. Kita tanamkan asal dulu. Iya. Jadi paham toh? Hah? Jadi bagaimana seorang itu harus beriman kepada takdir Allah? Iya. Bagaimana keimanan kita pada takdir Allah? Iya, apa yang disebutkan oleh musannif. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fa'alul lima yurid. Apa saja yang Allah inginkan dia kerjakan, Allah berbuat. Iya, tidak ada yang bisa melarang. Iya, tidak ada yang bisa melarang. Kemudian la yakunu syai'un illa bi iradati. Iya kan? Bahwasanya sesuatu itu dibawa kehendak Allah, kemauan Allah. Terjadinya ini karena kehendak Allah. Terjadinya itu karena kehendak Allah. Tidak terjadi ini karena kehendak Allah. Iya kan? Kemudian yang saya sebutkan surutan garis bawah ya apa? Yahdi may yasha bi rahmati wa yudhillu may yasha bi hikmati. Ini poin. Jadi siapa yang sesat, iya, itu karena hikmah Allah. Hikmah Allah. Iya. Allah tidak ada yang Allah sesatkan kecuali pasti karena hikmah dan keadilan Allah. Iya. Perhatikan. Dan siapa yang Allah beri petunjuk itu karena rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. 5 menit lagi. Iya. Jadi maksud dari kita sebenarnya tidak bahas matan syarah ya, tapi ini penting. Karena disebutkan dalam hadis waqini syarra ma qadait. Iya. Dan jauhkan saya dari kejelekan apa yang telah kau tentukan. Iya. Kata beliau di sini hadis ini disandarkan kejelekan itu kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Iya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Bukan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya? Jadi kejelekan itu apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jadi ketika terjadi kejelekan berkaitan tentang kehendak Allah. Misalnya seorang itu apa? Apa? Baik, tunggu dulu. Supaya jelas cara menjelaskannya. Terus sesuatu yang iya, ini berarti kembali ke lafaz yang khairu wa syarri hulwi wa murri, begitu? Bagaimana?
Iya, betul. Betul, Masya Allah. Jadi disebutkan katanya fa'adafa syar'i ma qada. Iya, ini jadi disebutkan disandarkan kejelekan apa yang ditentukan. Iya, ditentukan. Jadi apa yang dilihat oleh manusia, iya, di mata manusia jelek. Perhatikan. Contohnya yang tadi, seorang ditimpa musibah. Iya kan? Ditimpa musibah. Paham? Ini di mata manusia ini jelek. Tapi ketentuan Allah itu bagus. Iya, tidak disandarkan kepada ketentuan Allah, karena ketentuan Allah seorang ditimpa musibah itu untuk mengingatkan apa? Manusia dari kelalaian. Manusia dari kelalaian. Bukan ketika Allah memberikan satu musibah yang diinginkan supaya orang ini justru jatuh dalam keburukan. Iya, tapi apa yang Allah dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik. Tapi dari sisi yang ditentukan itu kembali kepada makhluknya. Iya, makhluknya. Dia lihat jelek atau lihat bagus, begitu. Nah, itu yang disebutkan oleh Akhuna Sultan, insyaallah. Katanya didapat dari Ustaz Darda. Bagaimana? Baik, sudah habis ya? Iya. Perlu banyak istighfar kan? Iya, banyak istighfar. Disebutkan, saya ingat jawabannya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dikatakan banyak orang cuma baca satu buku, dia paham, dia mudah. Iya. Ada orang baca sampai 1000 buku, tapi tidak paham-paham. Kuncinya apa? Kata beliau, karena yang satu ini disandarkan, apa yang dilakukan itu disandarkan kepada Allah. Jadi dia katakan ilmu itu datang dari Allah. Minta kepada Allah, kemudian tempuh sebab. Kalau yang 1000 orang ini, dia baca 1000 buku ini, dia sandarkan apa yang dia dapatkan itu dari kecerdasannya. Iya, dari fasihnya dia bicara atau dari pemahamannya, sehingga tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami kitab itu, walaupun dia cerdas. Tapi yang satunya cuma satu buku, tapi pertanyaan apa saja dia jawab. Iya, berkaitan dengan apa yang dia teladani dari buku itu. Jadi kuncinya apa? Istan billah. Iya, istan billah. Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau ada iskal sedikit, dia tutup bukunya baru istighfar 100 kali. Iya, dia tidak mutola'ah di mana ini, enggak. Dia istighfar. Katanya mungkin saja saya ditutupi ilmu karena saya punya dosa. Iya, jadi banyak-banyak beristighfar. Iya, kita punya satu hari untuk beristighfar ya, sebelum kita mulai lagi besok insyaallah. Baik. Ya tutup ya. Yang perlu dipahami saja bagaimana seorang itu harus beriman kepada takdir Allah. Ya. Harus beriman kepada takdir. Allah tidak menakdirkan, Allah tidak menciptakan apa kejelekan. Baik, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.